Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diusi Putri Arlita dengan NPM G1A023012. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan slide materi bab 4 yaitu Perceptron Learning World dan juga lembar kerja mahasiswa. Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan membahas aturan pembelajaran perseptron untuk klasifikasi linear. Dan di sini ada tujuan pembelajaran, yang dimana mahasiswa mampu untuk membedakan tiga aturan, yaitu ada supervised, unsupervised, dan reinforcement. Kemudian dapat memahami arsitektur perseptron dan decision dari-nya, kemudian menerapkan aturan pembelajaran perseptron untuk memperbarui bobot dan bias, memahami teorema konvergensi dan batasan linear separability, menganalisis kegagalan perseptron pada masalah XOR, dan juga merancang perseptron multilayer untuk masalah nonlinear. Nah, di sini ada pertanyaan mendasar bagaimana cara menentukan matriks bobot W dan bias secara otomatis agar jaringan dapat mengklasifikasi data dengan benar, yaitu dengan learning rule, yaitu yang pertama algoritma iteratif untuk menyesuaikan bobot, kemudian menggunakan kesalahan atau error sebagai sinyal koreksi. Nah, ini diperkenalkan oleh Van Rosenblatt pada akhir tahun 1950-an. Nah, di sini ada tiga kategori aturan pembelajaran. Yang pertama ada supervise, itu diberikan input dan juga target. Nah, di sini belajar dari contoh berlabel. Jadi datanya itu sudah ditandai atau diberi label. Contohnya itu ada perceptron, backpropagation. Kemudian ada reinforcement, itu diberikan input dan juga skor atau nilai. Yang dimana nanti dia dia akan belajar dari hadiah dan juga hukuman. Nah, di sini ada contohnya sistem kendali dan juga game AI. Yang ketiga ada unsupervised, itu diberikan hanya input, tidak ada label atau penanda, di mana nantinya akan menemukan struktur tersembunyi. Contohnya itu ada di clustering atau competitive learning. Perceptron learning role termasuk dalam kategori supervised learning. Di sini ada arsitektur perceptron dengan notasi matriks A sama dengan Hartlim-Wake kali P ditambah bias, di mana P atau vektor input R dikali 1, W sama dengan matriks bobot S dikali R, bias itu disimbolkan dengan B, S kali 1, kemudian ada A itu vektor output S dikali 1. Dengan fungsi aktivasi itu hard-lim, untuk N hard-lim 1, itu N-nya lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian untuk 0 itu untuk N-nya lebih kecil dari 0. Di sini ada geometri decision boundary, yaitu garis atau bidang pemisah yang terjadi saat net input sama dengan 0. Dengan weight transpose dikali P ditambah bias sama dengan 0, yang memiliki sifat geometris, di mana decision boundary selalu ortogonal terhadap vektor bobot W. W menunjuk ke arah daerah di mana A sama dengan 1. Bias B menggeser garis tanpa mengubah kemiringan. Nah, di sini ada parent bias dan dalam decision boundary, itu tanpa bias B sama dengan 0, garis selalu melewati origin. Kemudian ada dengan bias B sama dengan min 2, ini garis bergeser sejauh B per W dari origin. Bias memberikan fleksibilitas posisi untuk masalah yang tidak melewati origin. Di sini ada definisi error atau galat. Disimbolkan dengan E sama dengan T dikurang A. T itu sendiri adalah target, A itu adalah output, E adalah selisih atau sinyal koreksi. Kemudian ada aturan pembaruan bobot dan bias, itu W new sama dengan W out ditambah EP transpose. B new sama dengan B out ditambah E. Nah, jika salah, geser bobot ke arah yang benar. Di sini ada contoh 3 kondisi error. Itu error E sama dengan T min A, E sama dengan 0 jika ya tidak berubah. B tetap, jika tidak, E sama dengan 1. Ya, T1 sama dengan A0. Maka false negatif W plus B transpose B sama dengan B itu B plus 1. Jika tidak, maka false positif, yaitu E sama dengan min 1. Mana W itu W dikurangi dengan P transpose. Di sini ada intuisi geometris pembaruan bobot, di mana saat T sama dengan 1, A sama dengan 0, B ditambah dengan P, sehingga decision boundary berputar mendekati input. Yang
di mana hal ini meningkatkan peluang input diklasifikasikan sebagai satu di iterasi berikutnya. Ada contoh numerik, yaitu iterasi perseptron, di mana ada masalahnya itu P sama dengan 1, min 1 transpos, target T-nya itu sama dengan 1, bobot awal W-nya itu ada 0,0 dengan bias sama dengan 0. Pertama kita hitung outputnya dulu, dengan rumus N sama dengan W dikali P ditambah bias, kita substitusikan, didapatkan hard limit 0, yaitu sama dengan 1. Kemudian hitung errornya dengan memasukkan T dan juga A-nya. Di sini T-nya itu 1, A-nya itu tadi outputnya 1, jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Yang ketiga kita perbarui bobot, error sama dengan 0, berarti bobot tidak berubah. Nah, di iterasi berikutnya kita harus klasifikasi di mana input P 0,1 transpose, target T-nya 0, W 0,0 dan juga bias 0. Itu ada N sama dengan 0, hard limit 0 sama dengan 1, itu salah. T sama dengan 0. E sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Sama dengan berikutnya untuk rumus W new dan juga W old-nya. Nah, di sini ada evaluasi decision boundary selama pelatihan. Contohnya itu ada NGAT, 4 pola dilatih secara berulang, atau epoch. Di sini ada step epoch decision boundary bergeser dan berputar hingga menyusulkan semua titik dengan sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke teorema konvergensi perseptron. Di sini, jika terdapat solusi yang memisahkan data secara sempurna atau linearly separable, maka aturan perseptron dijamin akan konvergen ke suatu solusi dalam jumlah iterasi yang terbatas. Tidak ada jaminan solusi yang diberikan adalah yang terbaik, tapi hanya solusi yang valid. Kemudian jumlah iterasi maksimum bergantung pada seberapa dekat solusi ideal dengan pola input. Jika data tidak linearly separable, maka algoritma akan berosilasi selamanya tanpa konvergen, yang dimana Q-nya itu keberhasilan solusi, maka akan menunjukkan konvergensi terjamin. Nah, di sini ada linear separability. Apa itu linear separability? Yaitu ada garis lurus yang memisahkan dua kelas, itu linearly separable. Jika tidak, linear separable itu tidak ada satu garis lurus pun yang bisa memisahkan kedua kelas. Nah, linearly separable ini terdapat garis lurus yang memisahkan dua kelas. Sedangkan non-linearly, maka di tengah-tengahnya itu tidak ada garis lurus yang memisahkan. Itu yang membedakan. Kemudian ada masalah XOR, kegagalan perseptron single layer, di mana ada tabel kebenaran XOR P1 itu 0, 0, 1, 1, P2 0, 1, 0, 1 dengan XOR O 0 dengan XOR 0, kemudian XOR 1, 1 dan juga 0. Di mana titik 0,0 dan 1,1 itu termasuk kelas 0, titik 0,1 dan 1,0 termasuk kelas 1. Keduanya bersilangan, tidak ada garis lurus yang bisa memisahkan. Kemudian ada perseptron mengapa tidak bisa konvergen. Di sini karena di sini terdapat simulasi pelatihan perseptron pada XOR, di mana decision boundary yang terus berubah tanpa henti. Boundary berosilasi yang menandakan tidak ada yang memisahkan sempurna. Di sini maka perseptron tidak bisa konvergen. Di sini ada solusi untuk perseptron dua layer, di mana strateginya itu dekomposisi XOR menjadi dua gerbang yang linearly separable. Di sini ada XOR P1, P2 dengan N OR P1, P2, kemudian ada NAND P1, P2. Layer 1 hidden itu neuron 1 OR W1,1 dengan bias 1 min 0,5. Neuron 2 yaitu ada WAC 2 min 1,1 dengan bias 1,5. Layer kedua itu ada outputnya neuron N WAC pangkat 2 sama dengan 1,1. WAC kedua itu 1,1 dengan biasnya itu min 1,5. Input layer 2, output layer 1 sama dengan input layer 2 itu sama dengan output layer 1.
Nah, di sini merupakan implementasi kode perseptron di Octave atau MATLAB. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pertimbangan praktis dalam pelatihan, yang dimana urutan presentasi pola memengaruhi jumlah iterasi. Shuffle data setiap epoch untuk hasil optimal. Kemudian ada learning rate. Meskipun aturan perseptron tidak memerlukan learning rate atau langkah eh lebih dari atau kurang dari satu, varian dengan n dapat membantu, di mana W new sama dengan W out ditambah n e e transpose. Epoch maksimum selalu ditetapkan batas iterasi untuk mencegah infinite loop. Ada data yang tidak linearis pada tebal, kemudian ada pocket algorithm. Untuk data tidak separah tebal, simpan bobot dengan akurasi terbaik selama pelatihan, kemudian dikembalikan dari pocket di akhir. Kemudian normalisasi input. Input dengan skala sangat berbeda dapat memperlambat konvergensi, maka dilakukan normalisasi terlebih dahulu. Kemudian ada inisialisasi. Bobot awal itu kecil atau nol adalah standar, tidak mempengaruhi hasil akhir atau hanya jumlah iterasi. Di sini ada dari perseptron ke pembelajaran mendalam, di mana pada tahun 1958 itu perseptron satu layar, linearis separable, kemudian ada multilayer perseptron, terdapat multiple layers, kemudian backpropagation pada tahun 1986 ada gradient based learning, kemudian deep learning pada tahun 2010 itu ada 100 of layer dan juga non-linear. Nah, di sini ada ringkasan untuk slide materi kita kali ini. Di situ ada learning rule, yaitu algoritma otomatis untuk menyesuaikan bobot data. Kemudian ada aturan perseptron yang dimana W ini sama dengan W out ditambah W transpose dengan E-nya itu sendiri T dikurang A. Decision dari yaitu ortogonal terhadap W, posisi ditentukan oleh bias B. Kemudian konvergensi dijamin jika dan hanya jika data linearis portable. Dengan batasan tidak bisa menyelesaikan XOR, itu berarti butuh multilayer. Kemudian ada fondasi yaitu konsep error driven wake update, yang dimana dasar dari semua algoritma supervised learning modern, termasuk backpropagation dan deep learning. Nah, di sini ada latihan dan juga tugas. Nah, saya akan melanjutkan ke bagian gambar kerja mahasiswa. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian lembar kerja dan juga problem set. Di sini saya akan membahas lembar kerja mahasiswa atau worksheet, yang dimana di sini ada quick reference, di mana aturan pembelajaran perseptron. Arsitektur perseptron itu kan ada hard limit, wake dikali P plus bias, dengan aturan pembaruan V new sama dengan W out plus E P transpose, V new sama dengan V out plus E, dengan E-nya itu sendiri, T dikurang A. Dengan tiga kondisi tertentu, ya tiga kondisi error. Yang pertama itu ada E sama dengan 0 benar, bobot tidak berubah. Jika E sama dengan 1, T sama dengan 1, A sama dengan 0, itu ada W nil, W out ditambah P transpose. Kemudian kalau E-nya min 1, itu dengan T0 A1, itu menghasilkan W nil dengan rumus sama yaitu W out min P transpose. Di mana teorema konvergensi perseptron dijamin konvergen dalam interaksi terbatas jika dan hanya jika masalah bersifat linearly separable. Mari, baiklah kita lanjut ke pembahasan lembar kerja diskusi. Di sini ada soal pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat tiga kategori aturan pembelajaran, yaitu ada supervised, unsupervised, dan reinforcement. Manakah yang digunakan oleh perseptron? Pertama ada supervised learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan data input beserta target atau output yang benar, di mana jaringan belajar dengan menghitung error antara output aktual dan target. Contoh perseptron backpropagation. Kemudian ada unsupervised learning, yang dimana metode pembelajaran tanpa target output, jaringan mencari pola atau hubungan antar data secara mandiri tanpa label. Contohnya itu ada self-organizing map, ada Hebbian learning. Kemudian ada reinforcement learning, yaitu metode pembelajaran berdasarkan reward dan punishment dari lingkungan. Contohnya Q learning dan juga deep reinforcement learning.
Nah, untuk learning rule pada perseptron, yaitu menggunakan supervised learning karena membutuhkan target output untuk menghitung error, yaitu E sama dengan T min A. Soal kedua, yaitu geometri decision boundary. Perseptron dengan dua input memiliki decision boundary berupa garis lurus B1, P1 plus P2, P2 plus B sama dengan 0. Nah, jelaskan hubungan geometris antara vektor bobot W dengan garis decision boundary. Kemudian di bagian B, jika bias diubah dari 0 menjadi min 2 dengan W tetap, apa yang terjadi pada posisi garis tersebut? Jelaskan dampaknya terhadap klasifikasi. Di sini A yang pertama hubungan geometris vektor bobot dan decision boundary. Vektor bobot itu W sama dengan W1, W2 transpose. Bersifat tegak lurus ortogonal terhadap garis decision boundary. Artinya, arah vektor bobot menentukan orientasi garis. Besar bobot menentukan kemiringan garis. Vektor Y juga menunjuk ke daerah klasifikasi output 1. Kemudian pengaruh perubahan bias jika bias awalnya itu B sama dengan 0, kemudian berubah menjadi bias B sama dengan min 2, maka persamaan garis menjadi W1P1 plus W2P2 dikurangkan dengan 2 sama dengan 0. Akibatnya, garis bergeser sejajar, arah garis tetap, daerah klasifikasi output 1 mengecil. Hal ini terjadi karena nilai net input menjadi lebih sulit mencapai nilai N lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya kita di soal nomor 3 yaitu simulasi iterasi perseptron, yaitu sebuah perseptron dua input dilatih untuk membedakan dua kelas, yaitu bobot awal B outnya itu 0,5, min 0,5 dan B outnya itu 0. Gunakan fungsi Hartley. Di sini ada iterasi 1, mulai input P, target aksinya itu hitung A, E, dan terbaru W dan B. Kemudian lakukan perhitungan iterasi 1 dan 2 secara lengkap. Tunjukkan nilai W dan B setelah setiap iterasi. Nah, di sini iterasi pertama, inputnya itu P 1,2 transpose, targetnya T0, hitung net inputnya itu didapatkan hasil min 0,5. Karena N lebih kecil dari 0, maka A sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan hitung error. Tadi T-nya itu diketahui 0, kemudian outputnya kita dapat 0, maka E-nya itu 0,0 sama dengan 0. Karena errornya didapatkan 0, maka bobot tidak berubah, kemudian bias tidak berubah. Hasil iterasi ke-1 itu W sama dengan 0,5 dengan min 0,5 dengan biasnya 0. Iterasi kedua itu inputnya P min 1,1 transpose, targetnya T1. Di sini net inputnya itu didapatkan min 1 karena N-nya lebih kecil dari 0, maka A sama dengan 0. Errornya tadi kita substitusikan T-nya 1, outputnya 0, didapatkan 1. Kemudian kita update bobot karena E-nya tidak sama dengan 0. Kemudian karena didapatkan hasil errornya itu 1, maka kita update bobot dengan rumus W-nya sama dengan W out plus E kali P transpose. Didapatkan W-nya itu min di 0,5. Kemudian kita update bias, didapatkan bias new-nya itu 1. Hasil akhir iterasi 2 itu W sama dengan min 0,5, kemudian 0,5 dengan B sama dengan 1. Kemudian kita menerapkan kode lab di mana diminta untuk menuliskan skrip Octave untuk melatih sebuah perseptron single neuron dengan 3 input yang akan mempelajari fungsi logika. Output 1 jika setidaknya 2 input bernilai 1. Gunakan Harlim dan representasikan dataset sebagai matriks. Implementasikan loop latihan dengan maksimum 10 epochs. Ini merupakan kode dari skrip Octave untuk melatih perseptron. Di sini ada dataset inputnya, dimasukkan, kemudian target, kemudian kita menginisialisasi bobot dan biasnya, kemudian kita max epoch-nya ditulis 10, lalu di sini ada kodenya untuk perhitungan input dengan menggunakan Hartlim, errornya, dan juga update bobot. Nah, di sini juga ada update bias, akan menghasilkan bobot akhir dan juga bias akhir. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5, itu decision boundary shift.
Dengan kelas A target P1 2,1 transpose, kemudian P2-nya itu 3,2 transpose, kelas B-nya itu ada T sama dengan 0 dengan P3 min 1,1 transpose, P4-nya itu min 2,2 transpose. Di A itu kita diminta untuk plot titik-titik tersebut di bidang 2G dan mensketsakan setidaknya dua kemungkinan decision dari yang memisahkan kedua kelas dengan sempurna. Kemudian ada B itu analisis mengapa terdapat lebih dari satu solusi W dan B yang valid untuk masalah ini. Pertama, decision dari contoh garis pemisahnya itu di garis pertama ada P1 plus P2 sama dengan 0, garis kedua itu ada P1 sama dengan 0. Kedua garis tersebut dapat memisahkan kelas A dan B secara sempurna. Untuk analisis, karena data bersifat linearis separable memiliki jarak antar kelas yang cukup jauh, maka banyak garis lurus yang dapat dimisahkan kedua kelas. Akibatnya, terdapat banyak kombinasi W dan B yang valid. Kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu evaluasi kesesuaian algoritma. Seorang data scientist ingin menggunakan perseptron untuk mengklasifikasikan dataset medis berikut. Pasien sehat, tekanan darah normal, kolesterolnya rendah. Pasien resiko tinggi, itu tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau tekanan darah normal tetapi kolesterol tinggi. Kemudian evaluasilah apakah perseptron single layer cocok untuk masalah ini. Jika tidak, jelaskan mengapa kaitkan dengan konsep linear separable dan usahakan modifikasi arsitektur apa yang diperlukan. Masalah ini masih bersifat linear karena dapat direpresentasikan sebagai fungsi logika OR, di mana resiko sama dengan tekanan tinggi OR kolesterol tinggi. Karena data masih linear separable, maka perseptron single layer masih cocok digunakan. Namun jika data semakin kompleks, terdapat overlap, hubungan data menjadi non-linear, maka perseptron single layer tidak lagi cukup. Solusi alternatif yang digunakan yaitu bisa menggunakan multi-layer perceptron, hidden layer algoritma backpropagation, karena MLP mampu menyelesaikan masalah non-linear. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7, itu ada rancang solusi multinetron. Dengan fungsi logika XOR tidak dapat diselesaikan oleh perseptron single layer, namun XOR dapat diselesaikan oleh jaringan multi-layer. Kita diminta untuk rancang layer pertama, kemudian rancang layer kedua, dan juga verifikasi desain dengan menghitung output untuk keempat kombinasi. Di sini layer pertama terdiri dari dua neutron hardline, neutron 1 OR, bobotnya itu 1,1, biasnya itu min 0,5, kemudian neuron ini menghasilkan output 1 jika salah satu output nilai 1. Neuron duananya itu bobotnya min 1,1, biasnya 1,5. Neuron ini menghasilkan output 1 kecuali jika kedua input bernilai 1. Matriks layer pertamanya itu bersatunya 1, 1, min 1, min 1. Kemudian bias pertamanya itu didapatkan min 0,5 dengan 1,5. Di sini ada layer kedua. Layer kedua menggunakan neuron N untuk menggabungkan output layer pertama. Dengan bobotnya itu 1,1, biasnya min 1,5. Neuron ini menghasilkan output 1 hanya jika kedua output layer pertama bernilai 1. Kemudian verifikasi XOR, input 0,0, layer 1 neuron OR, itu outputnya N-nya itu min 0,5, menghasilkan output 0, neuronannya itu N-nya 1,5 dengan output 1. Jadi output layernya itu 0,1, output layer 1 itu 0,1. Kita lanjut ke layer kedua, itu N-nya ada min 0,5, outputnya 0. Hasilnya didapatkan 0,0, maka 0 input 0,1 layer 1 neuron OR yaitu A sama dengan 1, neuronan A sama dengan 1, neuron OR-nya itu N-nya 0,5, A-nya 1, kemudian neuronannya itu N 0,5, A-nya 1, output layer 1 menjadi 1,1. Kemudian layer kedua itu ada N 0,5 dengan output A-nya itu 1, hasilnya itu 0,1, maka mendapatkan angka 1 di akhirnya. Input 1,0 layer 1 neuron OR itu N-nya 0,5, A-nya 1. Neuronan itu N-nya 0,5, A-nya juga 1. Maka output layer 1, 1,1. Layer 2 itu layer 2 itu A-nya sama dengan N-nya 0,5, A sama dengan 1, hasilnya didapatkan 1,0, maka 1. Inputnya 1,1. Kemudian
Di layar pertama, output layar satunya itu 1,0, di layar kedua didapatkan N-nya 0,5, A-nya itu 0, maka hasil 1,1 itu 0, di mana jaringan two layer berhasil menghasilkan fungsi XOR. Inputnya 0,0, outputnya itu 0, 0,1 outputnya 1, 1,0 outputnya 1, 1,1 outputnya 0. Baik, itu merupakan pembahasan dari lembar kerja mahasiswa dan juga slide materi bab 4. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.